Ya, Anda masih kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Memilih ya, Fani. Kita untuk membahas berbagai dugaan kecurangan di lapangan yang kita temukan. Kemudian juga kemarin ada indikasi surat suara sudah tercoblos. Betul Kita akan membahas lengkapnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, Mbak Huria. Selamat sore, Mbak Ria. Selamat sore Mas Davi, Mbak Fani. Kemarin juga sehat. sudah nyoblos ya Mbak Ria ya. Udah dong, masih ada sisanya. Masih ada bekasnya. Oke, Mbak Ria mungkin bisa sudah melihat bagaimana pergerakan terutama di media sosial dan juga media konvensional terkait dengan adanya indikasi atau potensi dugaan kecurangan. Tapi yang ingin kita tanyakan saat ini adalah memang cukup commonkah potensi-potensi seperti ini terjadi setiap kali pemilihan umum atau pesta demokrasi? Kalau kecurangan saya kira ya dari pemilu ke pemilu upaya untuk mencurangi hasil itu selalu saja ada. Minimal kalau kita lihat data ya, kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu misalnya ya dalam bentuk perubahan suara ya, vote trading gitu ya, yang melibatkan penyelenggara itu selalu terjadi. Buktinya misalnya kalau kita cek nih di data persidangan DKPP dari tahun 2013 sampai ke 2018 yang pernah diteliti oleh Puskapol itu menemukan ada banyak sekali kasus-kasus gitu ya, aduan laporan kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu. Ada yang bahkan sanksinya itu pemberhentian tetap. Gitu ya, di beberapa kabupaten kota. Paling banyak kasusnya itu di level daerah ya, di pemilu legislatif terutama gitu ya. Jadi selalu ada. Tapi gitu. kalau skala nasional, pemilu kalau bicara dan skala nasional, kan begini, kita bicara kecurangan, apakah sifatnya itu memang kecurangan yang terjadi di sana sini gitu ya, atau kecurangan itu sesuatu yang sifatnya TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu ya. Kalau bicara kecurangan yang TSM berarti kita bicara soal desain elektoralnya. Kita bicara tentang rekayasa regulasi, kita bicara tentang rekayasa kontestasinya, lalu kita juga bicara tentang rekayasa politik gitu ya yang dilakukan untuk setidaknya dua hal menurut saya. Pertama, mempengaruhi pilihan masyarakat ya. Yang kedua, mengubah hasil. Nah, kalau kasus di 2024 ini saya kira yang banyak dipersoalkan oleh publik sejak awal bukan pada kecurangan dalam artian mengubah hasil ya, karena itu terlalu riski sebenarnya. Tetapi yang dipersoalkan oleh orang-orang itu adalah kecurangan-kecurangan yang dilakukan untuk mengubah atau mendorong gitu ya pilihan masyarakat untuk kepada paslon tertentu. Nah, itu yang kayaknya memang menjadi concern publik hari ini gitu ya. Artinya bahwa pengkondisian itu sudah terjadi ketika tidak hanya pada saat hari H pencoblosan kemarin, namun sebelum itu pra pencoblosan sudah upaya-upaya itu sudah terlihat. Ya persis itu, makanya kita bilang TSM gitu ya. Jadi nggak mungkin TSM itu bisa dilakukan H-1 gitu ya, atau H-30 menjelang pemilu, nggak mungkin. Jadi dia bisa disebut terstruktur karena dia pasti akan melibatkan berbagai institusi ya dari pusat sampai ke daerah, melibatkan kekuatan-kekuatan politik ya yang sangat banyak gitu ya. Aparat misalnya. Aparatur juga termasuk gitu ya, bukan hanya ASN misalnya ya, tetapi juga aparatur kepolisian gitu ya, polisi, TNI, lalu juga ke penjabat kepala daerah. Kita tahu misalnya ya jauh-jauh hari itu kan sudah ada penunjukan lebih dari 100 kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi memang prosedurnya tuh bukan prosedur, tahapan yang dilalui gitu ya untuk memastikan agar kompetisinya ya bisa direkayasa, hasilnya bisa sesuai dengan kepentingan orang yang merekayasa itu harus melibatkan berbagai instrumen, berbagai institusi gitu ya, dan berbagai berbagai cara legal misalnya ya kan, dengan merekayasa aturan ya, dengan mengkondisikan lembaga peradilan misalnya membuat keputusan yang in favor gitu ya kepada salah satu paslon misalnya seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Berarti yang Puskapol UI lihat itu terjadi dalam pemilu 2024. Indikasi-indikasi itu terjadi. Bahkan kalau berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh Puskapol ya, salah satu pintu masuknya adalah
adalah melalui seleksi penyelenggara pemilu. Oh, justru itu. Oke. Jadi ke situ, kebetulan kan Puskapol memang kami punya concern ya untuk mendukung keterwakilan politik perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, dan kita membaca gitu ya, ada banyak sekali tendensi politik rekrutmen yang kuat di pemilu, di seleksi KPU dan Bawaslu yang lalu. Itu udah dari tahun 2021 berarti Skenario kan ya. itu artinya sudah dipersiapkan sejak Sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. gitu ya. Betul Mas Davi. Jadi sudah kelihatan di situ. Kalau dulu misalnya politik rekrutmen dalam seleksi KPU Bawaslu itu yang menonjol adalah pengaruh ormas ya, organisasi-organisasi masyarakat. Sekarang itu organisasi masyarakat dan partai politik. Gitu. Jadi proses seleksinya ya membuat para penyelenggara pemilu yang terpilih itu punya punya kepentingan sebenarnya untuk melobi aktor-aktor elektoral, untuk melobi partai politik. Nah, pasca mereka terpilih, disitulah yang saya kira tekanan-tekanan yang diberikan gitu ya kepada lembaga penyelenggara pemilu membuat mereka akhirnya harus mengakomodir kepentingan partai politik. Dan ini kita bisa lihat ya dari serangkaian PKPU yang dibuat ya oleh KPU itu, semua hasil konsultasi dengan partai politik melalui Komisi 2 DPR RI itu hasilnya bertentangan dengan aspirasi masyarakat, dan yang kedua itu juga secara substansi mundur dari PKPU sebelumnya. Soal keterwakilan perempuan, kemudian napi koruptor ya kan, persyaratan soal napi koruptor, lalu juga ada soal batasan usia. Belum ke batasan usia, tapi ke laporan dana kampanye. Yang transparansi apa saja yang sudah betul. digunakan. Jadi ada kemunduran yang sangat nyata. Termasuk bagaimana KPU misalnya merespon ya, Mas Davi dan Mbak Fani. Ketika Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa PKPU nomor 10 tahun 2023 itu melanggar konstitusi dan undang-undang pemilu soal 30% keterwakilan perempuan, itu kan KPU mengabaikan, ya, bukannya menindaklanjuti putusan MA, KPU malah berkonsultasi dengan DPR, dan karena partai-partai di DPR bilang enggak, kami nggak mau mengubah DCS dan DCT gitu ya, memasukkan 30% perempuan, KPU mengikuti ya kemauan partai politik. Tapi begitu MK keluar putusannya, KPU itu belum punya regulasi yang baru loh, yang membolehkan pencalonan cawapres di bawah usia 40 tahun, tapi kan begitu cepat diproses. Dan akhirnya apa? Keputusan KPU dianggap melanggar kode etik. DKPP kan putusannya menguatkan itu. Gitu. Jadi ini memperlihatkan betapa independensi lembaga penyelenggara gitu ya di pemilu 2024 memang tidak sekuat dulu gitu. Ada kemunduran, ada regresi kemunduran di situ. Dan ini jadi menurut saya jadi sangat krusial ya, karena selama ini kalau kita lihat ya Mas Davi dan Mbak Fani, salah satu indikator yang menyumbang nilai atau skor demokrasi di Indonesia itu adalah pertama lembaga penyelenggara pemilunya, yang kedua adalah penyelenggaraan pemilunya yang bebas, jujur, adil. Nah hari ini di 2024 lembaga penyelenggara pemilunya bermasalah, penyelenggaraan pemilunya juga dianggap bermasalah. Ada banyak sekali kemunduran yang menjadi catatan dari Puskapol. Dan ada banyak masalah ya